Selamat malam Bapak-Bapak semua, Ibu semua. Ini satu hal yang buat saya sesuatu yang luar biasa. Pertama, ini mungkin adalah pelayanan pertama di Hokimtong untuk bulan ini, ya kan. Tapi yang kedua yang sangat membuat saya bersyukur ya, adalah dengan kehadiran para pria. Jadi waktu saya dihubungi untuk seperti ini, bayangan saya itu enggak diadakan di aula ini. Ya kan? Kenapa? Biasanya kalau persekutuan pria itu jumlahnya sedikit ya, gitu ya. Tapi Bapak-Ibu ini menarik ya Bapak sekalian. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini saya sudah diundang 2 kali untuk bentuk-bentuk persekutuan pria. Gitu ya. Di gereja lain ya, bukan di Hokimtong. Yang pertama yang membuat menarik adalah gereja sekarang memberi perhatian untuk membangun sebuah persekutuan pria. Itu satu hal. Ya, kelihatannya gereja-gereja mulai kembali memikirkan tentang hal itu. Tapi yang kedua, Bapak Ibu, yang membuat saya bersyukur adalah jumlah kehadirannya juga banyak. Itu menunjukkan bahwa para pria pun sebenarnya mungkin mulai ya tergugah untuk kembali di sana. Di Amerika sendiri Bapak Ibu tentang kepriaan ini juga menjadi sebuah perhatian. Karena mereka melihat bahwa ada fungsi pria yang mulai makin lama makin hilang. Ya. Beberapa orang mengatakan tuh, kalau kita ngelihat sekarang para pria generasi muda itu ya, katanya agak susah dibedakan antara tampan dan cantik. Ya, di sana. Artinya menurut beberapa orang feminismenya menjadi sangat kuat ya dalam hal itu. Nah, siapa yang salah? Yang salah ya mungkin kita ya sebagai para ayah dan para pria. Nah, karena itu saya sangat bersyukur sekali kalau pada malam hari ini bisa bersama-sama ya hadir di tempat ini. Malam hari ini misalnya saya tidak berpretensi untuk ngajarin, enggak. Tidak berarti bahwa saya punya sesuatu yang luar biasa yang ingin saya bagikan, bukan. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua bersama-sama malam hari ini untuk merenung dan memeriksa diri kita. Ya, nah itu yang akan kita lakukan. Karena ini adalah bulan pertama, ya kan? Walaupun mungkin sudah 3 minggu, tapi masih bisa dianggap sebagai awal tahun, gitu ya. Dan biasanya dalam awal-awal tahun kita tuh punya banyak hal yang kita pikirkan untuk tahun ini, ya kan? Mungkin Bapak-Bapak sekalian sudah punya banyak rencana untuk tahun ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita punya rencana untuk pertumbuhan iman dan spiritual kita. Ya, untuk pekerjaan, untuk keluarga kita mungkin sudah punya banyak plan yang baik, tapi apakah kita juga punya plan untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, mudah-mudahan malam hari ini nanti kita bersama-sama merenung terhadap hal ini, ya kan? Dan ini bisa menolong kita untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan tahun ini sebagai pria, ya kan? Khususnya di dalam pertumbuhan iman dan spiritual kita. Ya. Nah, malam hari ini misalnya tema yang diberikan adalah money as a mirror. Memeriksa iman kita, ya kan, melalui bagaimana cara kita memandang dan mengelola uang. Ya, di sini. Nah, ini ada beberapa hal, ya, yang ingin saya sampaikan dulu di bagian awal. Ya kan, mengapa tema ini menjadi sesuatu yang menarik buat saya. Begini, ya. Pertama kita ngomong soal duitnya dulu. Ya. Dalam 15 tahun terakhir ini, ya kan, masalah uang itu banyak dibicarakan di gereja. Ya kan. Dulu nggak pernah tuh ngomongin duit itu kalau di gereja dianggap duniawi itu, ya kan, di sana. Tapi dalam 15 tahun terakhir ini banyak dibicarakan. Baik untuk masalah keluarga, ya. Di beberapa persiapan pernikahan itu juga dibicarakan ya tentang bagaimana mengelola keuangan. Di dalam beberapa persekutuan pasutri ya di situ itu banyak dibicarakan. Saya masih ingat sekali 15 tahun yang lalu saya diundang di satu gereja di Jakarta membicarakan masalah keuangan, misalnya ya. Itu 15 tahun yang lalu dan sampai hari ini itu makin banyak tuh gereja yang membicarakan tentang hal itu. Biasanya setiap kali kita membicarakan masalah duit, ya, itu orang bertanya, gimana sih Pak mengelola duit?
Loh maksudnya kenapa? Kan duit udah biasa kita pegang. Enggak Pak, maksudnya gini loh Pak, mengelola duit secara Kristiani. Ada enggak Pak teknik mengelola keuangan yang Kristiani? Nah pertanyaan ini tuh menjadi susah jawabnya. Karena jawabannya itu iya dan tidak. Tidak dalam pengertian kalau kita bicara tentang bagaimana mengelola uang, kadang-kadang tuh orang tuh pengen tahu tentang investasi ya dan sebagainya, ya kan? Cara-cara yang diajarkan di luar itu ya sama, nggak ada rumus Alkitab itu nggak ada, gitu ya. Jadi misalkan kalau kita ngomong, oh kalau ngitung investasi, kalau menurut dunia begini, kalau menurut Alkitab begitu gitu rumusnya, ya nggak ada, rumusnya tetap sama. Dan dalam konteks kita bicara dalam teologi reform, kita percaya bahwa kalau itu menjadi sebuah kebenaran, ya kan kebenaran itu adalah sebuah kebenaran, gitu ya. Jadi kita nggak membedakan tentang hal itu. Tapi dikatakan berbeda, ya. Nah sekarang pertanyaannya perbedaannya di mana? Bukan di tekniknya. Alatnya sama, toolsnya sama, ngitungnya sama, cara mikirnya sama. Cara ngitungnya sama, kan ya. Tapi yang membedakan adalah apa? Motivasi, cara berpikir, dan cara pandangnya. Itulah yang membedakan. Nah karena itu Bapak Ibu kalau malam hari ini nanti kita bicara soal uang, ya dikaitkan dengan uang, sekali lagi kita tidak membicarakan tentang caranya, kan ya? Di situ, sama sekali bukan itu. Tapi kita akan melihat uang ini dari cara berpikir, cara pandang, ya, dan sebagainya. Nah ketika kita bicara tentang cara pandang dan sebagainya, disitulah sebenarnya yang menarik. Karena cara pandang kita, cara mikir kita, semangat kita, motivasi kita, itulah yang akan relate dengan iman percaya kita. Ya. Nah karena itu misalnya malam hari ini kita akan coba lihat dari sisi itu. Ya kan, refleksi itu adalah yang akan menolong kita untuk melihat diri kita. Dan kalau kita lihat di Yakobus 2 ayat 17 ya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Betul ya? Jadi iman kita itu memang harus tercermin di dalam perbuatan. Betul kan ya? Iman kita tercermin di dalam perbuatan. Dan itu yang seringkali menjadi tantangan ya. Iman satu, perbuatan satu, nyambunginnya gimana nih? Ya, itu yang pertama. Tapi yang kedua, kan, dari ayat ini saya melihat, kalau begitu sebenarnya kita bisa nggak memeriksa atau merefleksi iman dari perbuatan kita? Kan iman mencerminkan perbuatan, betul kan ya? Kalau kita melihat perbuatan kita, bisa nggak kita lihat dari perbuatan kita itu apakah itu merupakan cerminan iman kita? Mestinya bisa ya kita lihat dalam bentuk seperti itu kan. Karena itu malam hari ini kita akan menggunakan itu. Ya kan? Iman satu hal nanti akan kita bicarakan, tapi mari kita lihat bagaimana kita berbuat, perilaku, cara mikir kita dalam konteks malam hari ini itu adalah masalah keuangan, bukan ya? Apakah perbuatan, cara mikir, cara pandang kita terhadap bagaimana kita mengelola keuangan itu memang mencerminkan iman kita. Kebayang ya, jadi kita balik seperti itu. Kepada Bapak Ibu nanti dibagikan, ya kan, pertanyaan-pertanyaan seperti kuesioner untuk menolong kita merenungkan tentang diri kita. Nah, Bapak Ibu dalam perenungan-perenungan seperti ini sifatnya memang sangat personal, ya. Jadi nanti tidak diminta Bapak Ibu untuk sharing ya, Bapak Ibu sharing. Coba Bapak jawabannya apa Pak? Sharing kan gitu ya? Enggak. Ya kan? Jawablah secara jujur karena itu hanya untuk Bapak-bapak dan Tuhan. Ya, jadi nggak perlu takut karena itu tidak akan dikumpulkan, apalagi dinilai, diskor ya. Terus kita akan melihat bagaimana tingkat iman para pria di Hokim Tong, enggak, ya sama sekali itu adalah sebuah pergumulan kita pribadi. Ya, nah itu yang pertama. Nah Bapak Ibu kalau kita bicara soal iman sejati itu, ya kan memang ada 3 hal ya yang harus kita lihat. Yang pertama, iman itu harus dimulai juga dengan pengetahuan, ya. Jadi pemahaman atau pengetahuan tentang isi iman kita, pemahaman tentang Kristus, keberadaannya, ya dan sebagainya itu memang diperlukan. Jadi pengetahuan
Memang iya, iman kita bukan iman yang buta, ya. Yang pertama. Tapi yang kedua, kan harus ada persetujuan. Setelah kita tahu tentang hal itu, kita setuju nggak dengan hal itu? Ya, itu bagian yang kedua, kan dari iman. Ya. Jadi iman tanpa pengetahuan nggak bisa ya, ini akan menjadi iman yang buta. Dia harus ada pengetahuan. Tapi ada pengetahuan saja belum tentu jadi iman. Betul ya? Nah, apa membuat dia menjadi sejati ketika pengetahuan itu dia setuju dalam hal ini. Dan yang ketiga, sekalian, bahwa setelah dia setuju, ada bentuk kepercayaan dan penyerahan diri. Artinya, dalam bentuk ini adalah perilaku kita memang sepakat dengan apa? Pengetahuan dan persetujuan kita itu tadi. Ya. Kira-kira yang susah di mana, Pak? Yang nomor 3 ya. Hari ini mungkin pengetahuan kita udah tahu tuh. Entah lewat khotbah, entah mimbar, lewat seminar-seminar, lewat pembinaan ya. Persetujuan, kayaknya iya kita udah setuju dengan hal itu. Tapi begitu itu kemudian kita praktekkan, ya kan, di sana, nah inilah yang biasanya menjadi problem, kan ya. Nah, karena itu kan sebenarnya waktu kita memeriksa iman yang ada di sini bisa macam-macam ya. Sebenarnya bisa terkait dengan pengetahuannya, bisa terkait dengan persetujuannya, atau terkait dengan bagaimana kita mengaplikasikannya. Tiap orang mungkin nanti akan berbeda-beda ya dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu, Bapak sekalian, saya akan masuk ke dalam topik kita hari ini. Jadi apa yang akan kita lakukan? Sekarang kita akan melihat beberapa hal. Tapi saya dasarkan dulu dengan Amsal 30 ayat 7-9. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ya, jadi bukan hanya jangan berikan kepadaku kemiskinan, tapi juga jangan berikan kepadaku kekayaan, ya kan? Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Maksudnya gini, jangan berikan kemiskinan kekayaan kalau itu ternyata berdampak sesuatu yang tidak baik bagi diri kita. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya. Jadi menarik sekali kan kalau saya baca ayat ini ya di situ, bahwa ternyata kan ya, apa pengenalan kita kepada Tuhan, iman kita dan sebagainya, seringkali kemudian bisa diuji melalui kemiskinan atau kekayaan. Betul ya? Itu sebabnya saya melihat bahwa ketika kita bicara soal kekayaan, uang, duit, ya kan, bagaimana cara kita mendapatkannya, bagaimana kita mengelolanya dan sebagainya, itu jangan-jangan bisa menjadi sebuah cerminan tentang iman kita, ya. Yang tidak bisa yang mungkin kita tidak sadari, tapi justru itu yang menjadi suatu kejujuran. Kalian jujur maksudnya tahu ya? Itu yang betul-betul otentik kita lakukan dalam mengelola duit itu kan, sehingga itu sebenarnya yang menggambarkan tentang apa yang kita yakini. Ya. Nah, ada banyak hal, kan ya, yang untuk bisa kita gunakan perbuatan-perbuatan lain yang dipakai untuk menguji iman kita, tapi malam hari ini kita menggunakan masalah uang, kan ya. Nah, ini menarik ya. Ini antar kita ya. Suatu hari, sekalian, saya melakukan penelitian bersama Bilangan Research Center. Ada satu topik yang kita akan teliti, kita akan survei, dan untuk melakukan itu, kita melakukan diskusi dengan para, mohon maaf, gembala gereja Indonesia. Jadi masing-masing ya. Untuk disclaimer, sekalian, dalam diskusi itu tidak ada hamba Tuhan Hokim Tong. Ya, supaya clear ya di situ. Jadi gereja lain lah ya, gereja lain. Saya yang memimpin diskusi, sekalian. Tapi diskusi itu buat saya sangat luar biasa, karena ya setelah beberapa lama diskusi, mereka berani terbuka dengan jujur mengatakan. Ya. Nah, menarik ya.
Tahu nggak apa yang menjadi salah satu ketakutan paling utama dari para gembala? Duit. Saya tidak menghakimi, Bapak-Bapak. Saya mengatakan terima kasih karena Bapak-Bapak mau jujur. Ini ya, kita ngomong nih, sampai mereka ngomong gini, Pak, jujur ya, kadang-kadang saya memang dengan sengaja mendekati jemaat yang punya duit. Untuk apa? Memberikan persembahan kepada gereja, bukan untuk dirinya, bukan ya? Kenapa? Dia bilang gitu. Pak, saya khawatir kalau nggak ada persembahan itu, gereja ini masih bisa bertahan atau tidak. Saya menarik ya, emangnya, Bapak sekalian, kita tidak tahu, para gembala itu tidak tahu bahwa gereja itu milik Tuhan. Tahu kan? Kalau gereja itu milik Tuhan, Tuhan akan cukupkan nggak? Tahu nggak? Tahu, Bapak sekalian. Tapi Bapak sekalian, tidak mudah kita mewujudkan pengetahuan dan persetujuan itu dalam sebuah tindakan yang selaras dengan hal itu. Begini. Karena itu misalkan saya tidak menghakimi. Saya mengatakan thank you. Misalkan. Kenapa? Karena itu sebuah kejujuran yang sulit untuk dibicarakan. Misalkan ya. Nah misalkan itu contoh ya, itu contoh. Itu saya pakai contoh yang agak vulgar dan berani gitu ya di gereja. Misalkan. Tapi jangan-jangan kalau kita kembali ke dalam kehidupan pribadi, hal-hal serupa juga ada ya. Kita tahu begini, kita percaya pada janji Tuhan, kita tahu Tuhan akan mencukupkan, tapi begitu kita berhadapan dengan kenyataan, gak gampang ya di sana. Nah, Bapak sekalian, saya akan ngomong dengan sebagai sesama pria ya. Saya kadang-kadang mikir, ya. Kalau nanti suatu hari saya sudah nggak ada ya, anak saya itu akan kenang saya sebagai apa ya? Itu yang kadang-kadang mengganggu pikiran saya juga ya. Akan kenang sebagai apa? Sebagai papa yang dekat, bisa kan? Papa yang fun, bisa kan? Yang ada di sana ya. Seorang ayah yang mencukupi kebutuhan, menjalankan tugas, tadi dikatakan ya, bahwa kita punya tanggung jawab untuk mencukupi keluarga kita. Dan itu menjadi orang yang sangat betul. Kita selalu dicukupi walaupun dengan kerja keras dan sebagainya. Benar ya yang ada di situ? Bagus gak itu? Bagus, betul kan ya? Tapi yang menjadi pertanyaan misalkan ya, kalau anak saya ngomong seperti itu, ya kan? Apa bedanya seorang ayah Kristen dan bukan ayah Kristen? Bukankah hal itu juga dilakukan oleh ayah yang bukan Kristen kan? Yang bisa dekat, bisa fun, mencukupi, kan itu kan tanggung jawab seorang ayah secara universal ya di situ. Itu bukan tanggung jawab hanya untuk orang Kristen kan di sana. Tapi apa ya yang dilakukan? Nah, kan jangan-jangan ya, satu hal yang saya pikir mungkin jadi kerinduan kita bersama adalah bahwa anak itu mengatakan yang kayak begitu ya memang itu sudah pasti dan harus, betul? Tapi yang membedakan papa saya adalah bahwa dia punya teladan iman di dalam mencukupi keluarganya. Begini. Teladan iman ini biasanya harus dibicarakan, ya setuju, ya kan? Tapi yang kedua pasti harus muncul dalam perbuatan dan tindakan kita. Saya nggak tahu apakah Bapak punya kerinduan yang sama, misalnya. Tapi itu yang kadang-kadang membuat saya berpikir ulang apa ya? Gitu. Ini kalau ekstrim, kalau dulu ya kadang-kadang tuh di ekstrimnya dibuat tuh, ya kan? Kadang-kadang kalau nanti di nisan mau ditulis apa, gitu kan ya? Nah, saya nggak berani pakai itu, misalnya karena kebiasaan kita kan nggak gitu ya. Di nisan kita ditulis apa? Ya nama kita sama anggota keluarga kan, gitu ya. Itu kan budaya yang lain ya. Nah, poinnya bukan itu, kan ya. Tapi sebenarnya apa ini? Nah, kalau kita mau ngomong lebih jauh lagi ya, misalnya adalah begini. Menurut para ahli, ini bukan ahlian saya, tapi apa yang dikenang, ya kan, dari seorang anak kepada ayahnya,
itu yang akan membuat banyak keputusan dia berbeda di masa yang akan datang. Katanya kalau anak wanita melihat hal yang positif di ayahnya, ya kan, dan itu sangat membekas dalam dirinya, maka waktu dia nanti cari suami, dia akan berusaha untuk mencari yang sama, betul kan ya? Mungkin tidak disadari secara penuh, ya kan, tapi dia akan mencari hal yang sama. Kalau anak pria, dia mungkin pengen seperti papanya, betul kan ya? Nah, jadi apa yang mau dilihat oleh anak kita kepada diri kita? Ya kan, itu. Kalau dia akan melihat sebagai kita sebagai yang provider, yang memenuhi dan sebagainya, dia pasti akan cari suami yang hanya begitu kan. Tapi orang yang seperti itu sebenarnya bukan Kristen pun akan melakukan hal yang sama, dan bahkan mungkin mereka lebih baik loh dari kita di dalam hal seperti itu. Wah, ini menjadi sangat mengganggu nih buat saya ya, yang ada di situ. Sekali lagi, apakah saya berhasil dalam hal itu? Belum. Kita sama-sama melakukan hal itu. Kita sama-sama malam hal ini untuk memikirkan dan merenungkan tentang hal itu. Nah, karena itu menurut saya penting sekali bahwa dalam hal kita menjalankan peran kita sebagai pria, sebagai ayah, sebagai suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, itu pasti kaitannya sama duit nih ya, yang kita bicarakan hari ini. Tapi di dalam proses kita melakukan hal itu, mereka juga bisa melihat bahwa iman itu ada di dalamnya. Nah, saya nggak ngomong panjang-panjang, ya. Di sana sekarang kita masuk bagian pertama. Bapak Ibu, di dalam kuesioner yang dibuat, bos kan nggak usah isi semua, ya. Tapi kita masuk pada bagian pertama dulu. Coba Bapak Ibu lihat pertanyaannya, bos kan boleh isi. Ini cuma setahun terakhir kok nanyanya, ya. Jadi dalam setahun terakhir, Bapak Ibu merasakan hal itu atau melakukan hal itu tidak pernah, jarang, atau sering ya di sana. Bapak Ibu jawab sejujurnya, sekali lagi, ini bukan tugas kelompok. Jadi nggak perlu ngomong sama yang lain, nggak perlu share, ya kan? Ini hanya Bapak Ibu sendiri yang isi, Bapak Ibu sendiri yang isi, kan ya? Pada bagian yang pertama ini, ya kan? Bukan kita mau jadi seperti apa, bukan. Tapi kita seperti apa sampai hari ini. Setiap tahun bisa berubah nggak, Mas? Bisa kan? Ya, bisa naik turun kan? Di situ nggak apa-apa, Mas. Yang kita ukur cuma apa? Setahun terakhir. Ya, yuk silahkan. Terus kan isi dulu. Bagian pertama saja, bagian kedua nanti, ya kan? Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya mengkaitkan situasi keuangan saya, apakah itu baik atau buruk, sebagai kehendak dan rencana Allah. Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya merencanakan masa depan keuangan dengan kemampuan saya sendiri. Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya tetap percaya bahwa Allah memegang kendali, bahkan ketika situasi keuangan tidak adil, tidak masuk akal, atau menyakitkan. Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya menganggap pergumulan finansial sebagai bukti bahwa hidup Anda sedang berada di luar rencana Tuhan. Saya tahu ya maksudnya ya. Aduh, ini lagi masalah nih duit nih. Ini kayaknya Tuhan lagi menghukum saya nih. Ini karena saya mungkin tidak menjalankan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan. Gitu ya, itu pertanyaan nomor 4. Nomor 5, dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya merasa bahwa kondisi finansial Anda, kondisi finansial saya, mencerminkan nilai atau kualitas iman di mata Tuhan. Jadi maksudnya apa? Ini kalau saya lagi dapat banyak duit ya, itu tandanya apa? Tuhan sedang berkati. Kenapa Tuhan berkati? Karena memang iman saya lagi top. Kalau lagi sulit, Tuhan lagi menghukum saya nih. Kenapa? Iman saya lagi ngedrop. Nah, ini perasaan-perasaan ya, atau pemikiran-pemikiran. Silakan, Mas kan ya. Nah, Mas kan kalau sudah cuma 5 pertanyaan kan di situ, Mas kan bisa isi skor yang di kolom paling kanan tuh ya, paling kosong itu. Jadi, Mas kan lihat ya, di dalam nomor-nomor ini
nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bapak Ibu lihat ada yang huruf miring, ada yang huruf lurus ya. Nomor 1 dan 3 itu lurus, 2, 4, 5 itu italic miring ya. Jadi kalau Bapak mau nulis skor yang di sebelah kanannya begini. Kalau itu huruf lurus, Bapak Ibu contreng angka 3, maka Bapak sekalian tulis 3. Bapak sekalian contreng 2 ya 2, 1 ya 1, 4 ya 1. Untuk huruf-huruf yang lurus ya. Yang italic Bapak sekalian balik. Jadi kalau Bapak sekalian nulisnya 1, ya kan? Berarti itu adalah 4. Kalau 2 berarti 3. Kalau 3 berarti 2, ya kan? Kalau 1 berarti 4. Dibalik ya di situ. Itu kalau Bapak Ibu menulis skor di sebelah kanannya. Ya, jadi untuk huruf miring Bapak sekalian balik. 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 2, 4 sama dengan 1. Kalau huruf lurus seperti apa adanya ya. Ya, nomor 1, nomor 3 ya kan? Itu lurus, nomor 2, 4 dan 5 itu italic. Itu mesti dibalik ya. Nah, Bapak Ibu sekarang saya masuk ke sini. Bagian pertama ini kita mau memeriksa apa? Bapak Ibu pernah mendengar istilah kedaulatan Allah? Percaya pada kedaulatan Allah? Aduh, itu di gereja kita diomongin terus ya. Allah berdaulat, kedaulatan Allah ya. Dan itu menjadi dasar dari iman kita. Itu dasar dan pilar yang sangat penting dari iman kita sebagai orang Kristen. Ini beberapa ayat yang mungkin menyegarkan kita kembali tentang pemahaman ini. Mazmur 115 ayat yang ketiga. Allah kita di surga, Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Yesaya 46 ayat 10 yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberikan hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bahkan, misalkan kalau kita baca Kisah Para Rasul 2:23, Dia yang diserahkan Allah, itu maksudnya Yesus yang diserahkan Allah, menurut maksud dan rencananya. Jadi waktu Yesus disalib itu sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan ya, bukan meleset itu. Ya kan? Bukan kebobolan maksudnya. Tuhan kebobolan gitu. Enggak, itu memang maksud dan rencana Tuhan. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh di tangan-tangan bangsa yang durhaka. Terus kan dengan pemahaman, saya enggak ngomongin, kalau enggak nanti jadi doktrinal dong ya di situ. Itu hanya untuk menyegarkan kita saja tentang kedaulatan Allah. Karena Allah berdaulat, Dia melakukan apa yang Dia inginkan dan mencapai semua tujuannya. Tidak akan ada pernah yang menjadi kehendak Tuhan yang tidak terlaksana. Kenapa? Ya itulah bagian dari kedaulatan Allah. Tidak ada yang bisa menghentikan Allah melakukan kehendaknya. Kalau Tuhan mau seperti itu, ya, kelemahan manusia, kekurangan manusia, kesalahan manusia pun tidak akan pernah bisa membatalkan. Buat kita merasa bahwa kita salah mengambil keputusan, ya. Tapi karena kita salah mengambil keputusan itu, apakah kehendak dan rencana Tuhan jadi gagal? Dan Tuhan ngomong, ini memang anak kita yang satu ini memang blow on banget, bukan ya? Kenapa sih dia keliru kayak gitu? Kalau dia keliru begitu, akibatnya kehendak dan rencana saya jadi berantakan gitu. Itu yang terjadi? Enggak. Bahkan di dalam kesalahan kita pun kehendak dan rencana Tuhan pasti terjadi. Gitu kan ya? Itu bagian dari kedaulatan Allah yang kita kenal. Dia mengendalikan urusan dunia ini. Dia bukan hanya kehendaknya ya. Jadi gitu, tapi dia mengendalikan urusan dunia ini
Tidak ada suatu pun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Allah juga tidak membiarkan kita bergantung pada kemampuan kita sendiri untuk melanjutkan hidup kita secara mandiri. Dia tetap memegang kendali bahkan ketika ada kejahatan, ada penderitaan, ada ketidakadilan. Ya kan? Meski Allah tidak pernah menjadi pencipta atau sumber dari kejahatan, Dia mengizinkan hal itu terjadi karena itu adalah kehendak dan rencananya. Kedaulatan Allah terkait dengan kemahakuasaan, jadi Allah itu memang maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Nah, Bapak Ibu, ini bicara soal kedaulatan Allah. Dengan kedaulatan Allah, hidup kita tidak kebetulan, tidak otonom, dan sepenuhnya berada dalam rencana, kehendak, dan kendali Allah. Bahkan ketika saat buruk itu terjadi dalam diri kita. Terus kan pertanyaannya ya, kita mungkin sudah tahu itu. Saya bukan ngajarin hal yang baru ya, terus kan ya. Dalam kehidupan kita selama ini, hal itu sudah kita ketahui nggak? Sudah tahu ya? Kita setujui nggak? Setuju ya? Allah berdaulat? Ada yang tidak setuju? Ya pasti nggak berani ngangkat ya, ngangkat tangan di situ. Kenapa? Pasang topi di belakang, soalnya kan wah. Penggembalaan khusus tuh nanti ya di sana gitu. Tapi sekarang saya yakin kita semua tahu itu dan kita percaya. Yang tadi saya katakan saya bukan ngajarin yang baru, saya hanya menyegarkan kembali tentang pengetahuan, pemahaman kita dan mungkin persetujuan kita. Pertanyaannya sekarang adalah ya, kalau kita percaya dan kita yakin pada hal itu di dalam hal kita mengelola keuangan, dalam situasi yang kita hadapi dalam keuangan ya, terwujud nggak hal itu? Bapak Ibu, saya beri waktu 2 menit buat kita masing-masing untuk merefleksikan tentang hal ini. Jawaban-jawaban Bos sekalian tadi tentang skor-skor yang ada di situ menolong kita untuk bisa melihat ya. Apakah di dalam kita mengelola keuangan dan kekayaan, kedaulatan Allah yang kita percayai itu, ya kan, memang betul-betul terwujud dalam cara berpikir kita, cara bertindak kita. Apakah saya ya kan di dalam mengelola keuangan itu justru seringkali melihat hidup ini seolah-olah Allah tidak lagi relevan dengan situasi-situasi yang kita hadapi dengan masalah keuangan itu tadi. Apakah saya merasa bahwa Allah itu ada, tapi ya mungkin kalau yang detail-detail gitu enggak ya, gitu ya. Tuhan tidak mengatur sampai detail, ya kan? Jadi ya memang kadang-kadang ada yang meleset lah ya. Kehendak besarnya sih tetap ada, tapi detailnya mungkin ya mungkin Tuhan tidak begitu detail ya. Dia hanya orang yang Allah itu hanya bicara yang besar, tapi tidak bicara yang detail. Jadi kalau saya mengalami kesulitan kayak gini, ini pas kebetulan ada detail yang meleset dari tangan Tuhan. Jangan-jangan kita berpikir begitu, kan ya? Atau jangan-jangan saya sendiri sudah menjadi Allah kecil dalam hidup saya, ya? Yang kayak gitu udah jangan gangguin Tuhan lah. Betul? Yang kayak gitu urusan siapa? Urusan saya lah, ya. Gitu. Bahasanya kelihatannya jadi sangat rohani dan kelihatannya kayak baik hati ya, bukan ya? Jangan ngerepotin Tuhan lah kalau urusan keuangan ya, itu urusan saya sendiri. Tapi di balik itu berarti sebenarnya saya mau jadi Allah kecil ya, untuk urusan duit. Untuk urusan duit Tuhan enggak, untuk urusan duit saya saja, gitu ya. Atau jangan-jangan sekalian di balik itu secara tidak disadari, ya kan? Saya tuh merasa bahwa Tuhan itu harus bekerja dengan logika saya. Saya percaya Tuhan hanya saat hidup saya berjalan dengan baik. Ini beberapa hal ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian 1 itu sebenarnya dibuat dengan pertanyaan-pertanyaan refleksi seperti ini. Saya nggak tahu kan apa yang ada dalam benak kita. Ini terkait dengan kedaulatan Tuhan ya ketika kita mengelola keuangan. Tapi saya beri waktu sebentar bagi Bapak Ibu untuk merenungkan tentang hal ini ya. Apakah betul kan kedaulatan Tuhan itu betul-betul kita yakini dan kita terapkan ketika kita menghadapi atau kita mengelola keuangan. Ketika Bapak Ibu gagal dalam mengelola keuangan, ketika mengalami kerugian, ketika investasinya bodong, kosong, nggak dapat apa-apa, betul kan ya? Apa yang bisa kalian rasakan dan apa yang bisa kalian pikirkan?
dalam hal itu. Silahkan ya, kita beri waktu mungkin sebentar untuk ini. Saya beri waktu sebentar untuk bisa merenungkan hal ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian mengisi pada bagian yang kedua. Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya merasa bahwa tabungan dan kekayaan lebih memberikan rasa aman daripada janji pemeliharaan Tuhan. Menunda, memberi, atau berbagi karena takut kebutuhan saya sendiri tidak akan tercukupi. Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan saya apapun situasi keuangan yang terjadi. Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya menghadapi tekanan ekonomi dengan ketenangan ya, karena percaya Tuhan benar-benar memelihara hidup saya. Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya menyimpan kepahitan kepada Tuhan karena kerugian, kegagalan usaha, dan kehilangan peluang. Nah, silakan Bapak Ibu punya waktu untuk mengisi ya dari sana sebagai bagian refleksi kita. Nomor satu itu jangan-jangan kita merasa lebih damai, sukacita ya. Kalau pas duitnya ada ya. Kalau nggak ada, kok sukacita kita berkurang ya. Damai sejahtera kita mungkin hilang. Nah nggak tahu nih, tapi kadang-kadang ini butuh kejujuran ya. Gitu ya. Kalau saya ngomong sama yang lain, ya kan, apalagi kalau di gereja, ya kan, kita tuh bisa menghibur orang lain. Percayalah pada Tuhan, gitu ya. Tapi dalam hati kita sendiri, ya sekarang saya bisa percaya sama Tuhan karena kebetulan apa? Duitnya lagi banyak, ya. Kalau enggak gimana ya kita? Nah, itu jangan-jangan ya. Yang pertama di situ. Yang kedua terkait dengan apa? Mesti ngasih nih ya. Kasihan nih orang ini harus ditolong. Tapi saya juga nggak cukup. Kalau ngasih cukup nggak ya kita? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini beneran ya. Ini bukan maksudnya yang nomor 3 ini bukan yang diucapkan. Kalau yang diucapkan saya sering, pasti kita bisa tuh mengucapkan apa? Saya percaya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi saya. Anda rugi, saya percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan untuk saya gitu ya, di ucapan. Tapi pertanyaannya misalkan adalah, apakah di hati kita benar-benar seperti itu? Ya. Nggak ada yang bisa menjudge, misalkan saya nggak bisa ngomong. Misalkan, itu yang tahu siapa? Kita sendiri dengan Tuhan. Menghadapi tekanan ekonomi. Nah mungkin tadi saya sempat dengan beberapa teman ya, kemarin ada yang ikut Desa Trasari. Ya, itu penjelasan tentang itu. Nggak tahu tuh, waktu mendengarkan cerita tentang ekonomi Indonesia, ya kan, seperti ini, jadi makin tenang nggak? Kemarin Pak, kalau ini Trasari Pak Kris ya, Pak Kristian ya. Nah Pak Kristian tuh hari Kamis kemarin menyajikan itu di Trasari, ya kan? Itu Selasanya karena dapat amunisi dari Bu Mari Pangestu di Jakarta. Kita ketemu dengan Ibu Mari Pangestu gitu. Nah cerita itu membuat kita tenang atau enggak? Nah nggak tahu ya, tiap orang boleh memeriksa dirinya masing-masing. Menyimpan kepahitan kepada Tuhan, marah sama Tuhan maksudnya, ya kan? Tuhan kenapa sih
Itu udah saya tunggu-tunggu, udah saya kerjain, saya udah gini, kok lepas sih? Gitu ya. Jadi ada satu kejengkelan lah kalau bukan kemarahan ya pada Tuhan. Nah, jangan-jangan ya kita punya seperti itu dalam setahun terakhir ini. Nah Bapak Ibu, ini menggambarkan bagian kedua ini kita bicara tentang janji dan kasih setia Tuhan. Allah itu memang berdaulat, ya kan? Semua kehendaknya itu pasti akan terjadi, ya kan ya. Tapi pertanyaan logisnya apa? Kalau ada Allah yang begitu berdaulat, tidak pernah ada kehendaknya yang tidak terlaksana, kita aman nggak? Belum tentu. Belum tentu. Kalau kehendaknya itu mencelakakan kita, kan gawat ya. Maksudnya biasanya kebayang maksudnya. Kalau ada Allah yang begitu kuat itu kemudian dia tanda kutip jahat, ya kan? Dia melakukan sesuatu yang bukan untuk kebaikan kita, tapi untuk ketidakbaikan kita. Bahaya nggak Allah seperti itu? Bahwa yang berarti ketidakbaikan itu pasti akan terjadi kan di situ. Kenapa kok kita bisa tenang? Kenapa kok kita bisa percaya kepada Tuhan kita? Kenapa kok kita malah kedaulatan Allah itu betul-betul meneguhkan kita? Karena kita tahu bahwa Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang mengasihi kita, betul? Jadi kedaulatan Allah dan kasih Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau itu dipisahkan, ya, itu akan sangat berbahaya buat kita. Justru karena dia berdaulat dan mengasihi itu menjadi sempurna kan. Membuat kita jadi damai sejahtera karena apa? Allah kita berdaulat tidak akan pernah gagal, ya kan? Tapi di sisi lain kita percaya ketidakpernahgagalan itu adalah karena tidak ada sesuatu rancangan yang jelek untuk kita. Semuanya adalah untuk kebaikan kita. Sehingga kebaikan kita itu pasti akan terlaksana. Waktunya kapan kita nggak tahu, betul kan ya? Nah, jadi misalnya percaya pada janji dan kasih kesetiaan Tuhan ini tidak bisa dilepaskan dengan kepercayaan kita pada kedaulatan akan Tuhan. Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan, mengelola keuangan, berpegang nggak kepada janji dan kasih setia Tuhan? Nah itu pertanyaannya. Nah Bapak Ibu nanti bisa dapatkan bahan ini, ya, saya nggak bawa satu, tapi sekali lagi saya merefresh ya, dengan beberapa ayat, ya kan, yang mungkin menyegarkan kita akan janji, akan kasih setia Tuhan itu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yuk kita merenung sebentar ya. Apakah saya benar-benar mempercayakan hidup saya pada pemeliharaan Tuhan? Apakah saya tetap percaya pada kebaikan Tuhan sekalipun kesulitan terjadi? Jika Tuhan tidak menambah apapun dalam hidup saya tahun ini, maksudnya tahun lalu ya, apakah saya masih merasa dia cukup? Yuk silahkan, ya. Apakah betul kasih janji dan kasih setia Tuhan yang sudah kita ketahui, betul kan ya? Itu betul-betul kita percayai
Dan di dalam kehidupan kita mengelola keuangan, memang kita betul-betul berpegang kepada kasih. Ini kesempatan kita memeriksa diri kita dengan jujur di hadapan Tuhan ya. Sekali lagi Bapak sekalian, yang tahu hanya Bapak sekalian dan Tuhan. Ya kan, dalam setahun terakhir ini. Nah, bagian 2. Sekarang bagian 3. Ya. Silakan Bapak sekalian lihat. Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya mengorbankan kehidupan rohani demi mendapatkan pendapatan lebih. Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering fokus saya itu adalah mengejar gaya hidup yang saya inginkan. Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya menghindari ketaatan kepada Tuhan karena alasan finansial. Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya menentukan keputusan hidup kita, apapun ya keputusan kita, tapi pertimbangannya itu hanya datang dari sisi materi. Tidak ada pertimbangan lain kecuali pertimbangan materi. Kelima, dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya menggunakan uang untuk membangun citra diri saya. Bapak Ibu, kita sebagai para pria seringkali menghadapi tekanan-tekanan tertentu ya. Bukan hanya untuk mencukupkan kebutuhan di situ, tapi ada banyak hal. Suatu hari, Mas Gan, saya ketemu dengan seorang rekan saya. Ini udah lama, 20 tahun, 25 tahun yang lalu. Kami bekerja di satu tempat yang sama. Setelah dia bekerja 5 tahun, dia bilang ke saya, "Dad, sorry ya, gua kayaknya harus resign." Kenapa? Emang lu gak suka sama kerjanya? Gua suka banget. Ini passion. Ini panggilan. Oh, pakai kata panggilan loh. Ya. Tapi gua nggak bisa loh melihat. Perasaan gua nggak bisa tuh. Maksudnya kenapa? Ada apa? Anak gue tuh pengen kita pergi ke Disneyland. Ini keren. Dia ngomong gitu. Anak gue pengen pergi ke Disneyland. Teman-temannya udah pergi ke Disneyland. Gue sebagai papa gak bisa ngelihat itu. Kenapa anak gue gak bisa pergi ke Disneyland sementara anak orang lain bisa? Gimana dia perasaan dia kalau dia ketemu dengan teman-temannya? Gue gak cukup kalau gue kerja di sini. Gue mending keluar untuk cari duit yang lebih. Dia betul mengatakan saya butuh duit yang lebih. Alasannya untuk apa? Mengajak anaknya ke Disneyland. Yuk, siapa yang bilang kepada kita bilang ngomong? Ya itu keterlaluan sih. Pak, kalau masalahnya itu adalah gue mesti cari kerjaan lain, kenapa? Karena gue nggak bisa makan, make sense lah Pak ya. Masa sih sama ke Disneyland dia sampai harus mikir seperti itu. Tapi kan perhatikan, coba kita lihat mau secara jujur. Kalau kita sebagai ayah ya menghadapi situasi itu ya, emang kita bisa bilang gitu sama anak kita? Yuk kita mau jujur. Disneyland itu keduniawian. No? Kita harus setia kepada Tuhan. Betul kan ya? Daripada kita pergi ke Disneyland, mending kita pergi ke gereja. Atau retreat. Yuk kita ngomong misalnya jujur. Kalau kita ngomong sebagai manusia. Kalau lihat anaknya, anak kita misalkan, sementara teman-temannya mungkin bisa pergi ke sekolah yang dianggap baik gitu ya. Kita pengen gak?
Waktu kita berhadapan dengan situasi seperti itu, kan nggak mudah tuh, benar? Kita ngomong. Kita para pria, para suami tidak mudah untuk mengatakan. Nah, waktu kita berusaha untuk mencari itu, sekalian di situ, ya kan? Disitulah kemudian mulai banyak konflik dan banyak tensi kan, di situ. Saya harus kerja lebih keras, saya harus kerja seperti itu, betul kan ya? Saya harus begini, ada peluang yang mungkin bisa menolong, betul kan ya? Di situ. Alah, kalau di Indonesia masa sih kalau nggak ngasih ya nggak hidup lah. Indonesia kan kita tahu sendiri, gitu kan ya. Itu tergantung Pak, ngasihnya besar atau kecil ya. Nah, Tuhan juga tahulah, Tuhan. Gitu. Ini bahkan sebagian kesalahan Tuhan juga sih. Kenapa ya? Tuhan itu tidak mengubah Indonesia untuk menjadi negara yang lebih baik lagi. Kan itu menjadi situasi yang kita hadapi kan dalam situasi seperti ini. Itu kan tekanan-tekanan itu tidak mudah buat kita, ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah di tengah-tengah tekanan seperti itu, yang secara manusia mungkin bisa kita pahami, betul kan ya? Untuk keinginan-keinginan seperti itu. Tadi bukan keinginan untuk diri kita loh. Kalau keinginan untuk diri kita, kan kita bisa ngomong, kita bisa nahan, betul kan ya? Tapi begitu itu kena kepada istri, ketemu kepada anak, kan kita nggak mudah untuk mengatakan ya sudahlah, gitu ya, menderitalah, ya kan? Memang itu salib yang harus dipikul, ya kan? Nggak mudah loh, kan? Kita ngomong seperti itu. Nah, dalam situasi seperti itu, apa yang kita akan lakukan? Bagian ketiga ini, kan? Melihat kita. Kalau tadi kedaulatan Allah, Allah janji dan mengasihi kita. Benar kan ya? Pertanyaan yang ketiga itu adalah, apakah di tengah kedaulatan, janji dan kasih setia Tuhan itu, kita mengasihi Tuhan? Dengan Allah yang berdaulat dan penuh dengan kesetiaan itu, apakah kita sebagai anak-anaknya juga mengasihi Dia? Mengasihi Tuhan itu menjadi bagian dari iman kita enggak? Iya, kan ya? Mari kita lihat beberapa kan, Yohanes 15, 9-10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Bagus dong, ya. Jadi maksudnya undangan Tuhan untuk tetap merasakan kasih Tuhan, di dalam kasih Tuhan ya. Nah, tapi terus belakangnya itu tuh, yang menarik tuh. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Wah, menarik ya. Jadi kan salah satu bentuk kita tinggal di dalam kasih Tuhan adalah taat pada perintah Tuhan. Itu tanda bahwa kita hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Nah, itu bagian bahwa kasih itu kasih Tuhan mengasihi, tapi kita juga mengasihi Tuhan. Hanya lakukanlah, saya langsung di sini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kan kasih Tuhan tidak bisa dilepaskan dengan kita mengasihi Tuhan. Kita struggle terus untuk mengasihi Tuhan. Ya, betul. Kasih Tuhan tidak pernah struggle untuk mengasihi kita. Benar kan ya? Tapi itu bukan berarti mengatakan bahwa kasih Tuhan kepada kita, itu berarti tidak ada sisi di mana kita mengasihi Tuhan. Bahwa itu tidak berimbang, iya. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal tapi kita selalu gagal, iya. Betul kan di situ. Tapi itu tidak menihilkan bahwa ada proses Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Betul ya? Karena itu misalkan di dalam konteks iman, selain kedaulatan Allah, janji kasih setia Tuhan, kita juga bicara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan waktu kita bicara mengasihi Tuhan di dalam konteks iman kita, misalkan, ini menarik sekali. Karena kasih kepada Tuhan dalam Alkitab itu tidak hanya terkait dengan perasaan. Ini bukan masalah emosional, tidak bicara tentang emosi religius. Tapi bicara tentang loyalitas ya, yang diwujudkan dalam ketaatan, kerendah hatian, dan pengorbanan. Kasih bukan emosi religius, namun arah hidup yang konsisten di bawah kedaulatan Kristus.
Yuk kita refleksi nih terkait dengan masalah tadi ya. Dikaitkan tetap dengan konteks keuangan itu tadi. Apakah di dalam mengelola keuangan kita selama setahun terakhir ini ya, kita masih taat pada Tuhan? Atau kita taat selama tidak mahal harganya? Saya tahu maksudnya? Taat kalau enggak sakit, betul? Taat kalau enggak susah, ya. Taat kalau tidak merugikan, bukan ya? Di sana. Nah, itu kan menarik ya, kayak gitu. Kalau murid dianggap taat, kalau gimana? Kalau misalnya jadi guru, ketemu murid ya, murid ini taat gitu. Taat itu artinya apa? Apapun yang diperintahkan, dia jalan, betul kan ya? Kalau ada murid yang jalan kalau menguntungkan dia, tapi ngeyel kalau tidak menguntungkan dia, rasanya dia tidak dilabeli sebagai murid yang taat. Ini nggak gampang loh, ya nggak gampang, ya kan? Sering kalau mau diakui jangan-jangan ya, kita tuh cenderung taat kalau tidak mahal. Betul? Taat kalau tidak menuntut berkorban kepada kita, taat Pak. Tapi kalau taat tapi kemudian kosnya terlalu mahal, harga yang dibayar harus terlalu mahal, wah, kayaknya saya belum nyampe situ lah Pak, level iman saya. Yang kedua adalah Tuhan dikasihi sejauh tidak mengganggu gaya hidup saya. Selama selaras dengan saya ya oke. Ibadah itu untuk rohani, logika dunia adalah untuk uang. Bicara kasih, tapi kita tidak mau berkorban. Bagian ketiga, apakah dalam setahun terakhir ini, kalau kita melihat diri kita melalui cara kita mengelola keuangan ya, sebenarnya dalam mengelola keuangan kita itu kita melakukan seperti ini. Pernah ada satu orang yang ngomong ya, kalau bicara tentang ini. Gini, kalau kita menghadapi situasi-situasi sulit ya, di mana ada tantangan-tantangan antara kita taat atau tidak, terutama masalah integritas ya, dalam pekerjaan dan sebagainya. Kita harus lihat, ada bedanya antara babi dan sapi. Maksudnya apa? Ini ada orang yang pernah ngomong gitu ke saya. Begini loh. Saya juga nggak pernah bergaul dengan babi, ya. Jadi mohon maaf nih kalau salah ya. Kalau Bapak Ibu tahu koreksi saya kalau salah ya. Katanya dia, kalau babi itu memang senang kotor. Jadi katanya ya, saya nggak tahu nih. Sekali lagi saya bukan ahli perbabian ini, ya kan. Jadi katanya dia itu adalah kalau babi itu habis kena lumpur nih, dimandiin nih. Habis dimandiin kemana dia? Cari lumpur lagi. Ini kata orang ini ya, koreksi saya kalau salah. Kalau sapi itu enggak. Sekali lagi saya juga tidak bergaul dengan sapi, tapi menurut orang ini, sapi itu sebenarnya pengen bersih. Cuman kadang-kadang dipakai untuk membajak kan. Kalau membajak berarti dia kotor. Ya memang harus kotor, karena kerjaan dia kan membajak. Kalau habis dimandiin, dia akan tetap berusaha untuk stay bersih, kan ya, di sana, supaya kan dia tetap bersih di sana. Nah, kita sebagai orang Kristen harus jadi babi atau jadi sapi. Nah, terus kan waktu negara itu ya, saya pikir, ntar dulu, make sense juga ya, kan kehidupan tuh sulit ya, gitu ya. Tapi setelah saya pikir ulang lagi ya rasanya kita nggak bisa jadi babi, kita juga nggak bisa jadi sapi, betul kan ya? Di situ. Kita sebenarnya artinya betul bahwa kenyataannya seringkali seperti itu, ya kan? Tapi bahayanya apa kalau kita memilih jadi sapi? Oh, kalau babi itu kan senang cari kotor, betul kan ya? Nah, nggak bisa gitu dong. Kita ini bersih. Tapi ya kalau kena lumpur ya maklumilah ya. Kan memang kerjaannya itu kena lumpur gitu. Bisa nggak ya kita mikir gitu ya? Dalam iman kita ya. Tuhan maklumi ya. Tuhan tahu kan, saya itu sebenarnya pengen bersih ya. Tapi kan saya kerjaannya membajak ya. Kalau membajak itu memang harus kena lumpur ya. Tuhan tahulah ya, kan gitu ya. Nanti Tuhan mandiin lagi deh gitu ya.
Jadi waktu ngomong itu kan ya saya mikir tuh, ya kan. Kayaknya make sense ya, babi atau sapi. Kalau babi atau sapi, kayaknya yang paling make sense itu adalah jadi sapi dong, ya kan di situ. Tapi benar nggak kita sebagai orang Kristen jadi sapi? Kalau dipikir-pikir, kayaknya ya nggak juga ya, gitu kan ya. Nggak kayak jadi sapi juga ya di situ. Yang kemudian menerima bahwa memang kalau dalam pekerjaan saya memang harus lumpur ya dalam hal ini. Ya, tapi kan kalau ngomong memang gampang ya. Benar? Ngomong itu selalu gampang, misalkan ya di situ. Dalam pelaksananya kita semua pasti akan bergumul dengan hal itu. Itu kalau kita ngomong tentang hal ini. Ya. Memprioritaskan Tuhan di atas hidup kita, itu juga ngomongnya gampang. Mengasihi Tuhan itu berarti memprioritaskan Tuhan di atas kehidupan kita. Tapi pelaksanaannya nggak mudah juga ya. Itu dalam semua aspek kita juga seperti itu. Terutama malam hari ini kita ngomong dalam konteks masalah keuangan. Ya. Nah itu bagian ketiga. Jadi yang udah kita cek apa sih kan? Kalau kita percaya pada kedaulatan Tuhan, benar nggak dalam mengelola keuangan kita betul-betul menjalankan prinsip kedaulatan Tuhan itu ya. Apapun yang terjadi kita percaya bahwa ini dalam kehendak dan rencana Tuhan. Baik. Apapun yang kita hadapi dalam situasi pergulatan keuangan, kita percaya betul pada janji dan kasih setia Tuhan. Bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ketiga adalah, apakah kita betul mengasihi Tuhan dengan dalam bentuk ketaatan itu tadi? Ya, dalam hal ini. Kita berusaha betul untuk taat kepada Tuhan, ya kan, di dalam konteks mengelola keuangan yang mungkin juga membawa pergumulan kepada kita. Nah, sekarang bagian keempat. Yuk mulai lagi. Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering ya saya menghadapi misteri. Misteri itu artinya apa? Kenapa Pak ya, duit kita dapat habis. Dan saya tuh nggak pernah tahu loh ya, kenapa ya kok cepat habis. Itu yang pertama. Dalam setahun terakhir ini seberapa sering saya tidak memiliki gambaran jelas kemana uang saya habis setiap bulan. Dalam setahun terakhir ini seberapa sering saya melakukan tindakan yang spekulatif terhadap uang saya. Dalam setahun terakhir ini seberapa sering saya mengambil hutang konsumtif tanpa pertimbangan yang matang. Dalam setahun terakhir ini seberapa sering saya merasa tidak cukup secara keuangan. Dalam setahun terakhir ini seberapa sering saya melakukan investasi hanya karena ajakan atau informasi orang lain. Nah, kalau ini udah kayaknya mulai kena duitnya ya, mulai kerasa nih gitu, lebih konkret nih masalah duitnya. Nomor satu itu tadi ya, aneh ya Pak, dapat duit kok cepat habis sih. Emang duitnya berpakai apa? Lah ya itu misterinya, saya juga nggak tahu kenapa itu duit ya. Kemana itu si duit? Itu yang pertama. Kalau yang kedua, spekulatif. Terus kan tahu maksudnya spekulatif? Spekulatif itu kan adalah tindakan kita yang lebih banyak karena rumor. Tahu nggak? Ini ya, kalau gejala kayak begini ya, itu harga emas akan naik. Kenapa? Lu dengar nggak? Pemerintah bakal begitu. Itu menyebabkan harga emas naik. Kok lu tahu pemerintah akan begitu? Lah ini orang dalam. Nah, pasti kan ini bentuk apa? Rumors, gitu kan ya? Bukan sesuatu yang sifatnya faktual kan? Di situ. Sehingga waktu saya mengambil tindakan itu, sebenarnya tindakan itu sifatnya adalah spekulatif. Spekulatif itu kan bedanya dengan investasi itu pasti nggak menghasilkan. Enggak. Belum tentu kan? Investasi pasti menguntungkan. Tapi bedanya investasi dan spekulasi itu ada di situ. Investasi didasarkan pada data faktual, spekulasi didasarkan pada rumor. Nah itu maksudnya tindakan spekulatif. Hutang konsumtif, misalkan adalah hutang-hutang yang dipakai untuk hari ini misalkan Indonesia banyak masalah ini. Betul? Pinjol, misalkan itu terkait dengan masalah ini.
Itu sudah masalah yang sebenarnya sangat besar di Indonesia ya. Kalau mau dibuka secara jujur. Tidak cukup secara keuangan. Ya kan? Selalu merasa tidak cukup. Dan melakukan investasi karena ajakan atau informasi orang lain. Saya nggak tahu tuh investasinya kayak apa, tapi ya menurut orang itu ada ya, saya lakukan. Nah Bapak Ibu, bagian keempat ini sebenarnya bicara tentang penata layanan. Karena misalnya salah satu bagian dari panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya kalau kita membicarakan salah keuangan. Sebenarnya penata layanan bukan hanya masalah keuangan ya di situ, tapi kalau kita bicara dalam konteks keuangan, memang kita dipanggil untuk menjadi penata layan. Nah, penata layan ini misalnya kalau kita pelajari, sebenarnya bukan hanya terjadi pada keuangan, tapi untuk keseluruhan aspek kehidupan kita. Dan bahkan misalnya konsep penata layanan ini sudah terjadi saat manusia diciptakan. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Tamannya punya siapa? Tamannya siapa ini yang diurus? Tamannya Tuhan. Betul? Jadi misalnya konsep penata layanan itu sudah ada sejak manusia diciptakan di situ. Nah karena itu tadi saya katakan penata layanan itu sebenarnya bukan hanya bicara masalah keuangan ya. Tapi karena malam hari ini kita bicara keuangan, bahkan di dalam mengelola keuangan pun konsepnya adalah penata layanan. Penata layanan adalah salah satu tujuan manusia diciptakan. Esensi manusia bekerja sebagai perwujudan citra Allah dan landasan motivasi cara berpikir dan cara bertindak ketika manusia bekerja. Jadi konsep penata layanan ini menjadi core-nya. Penata layanan bukan teknik manajemen hidup, melainkan ekspresi langsung dari kedaulatan Allah. Gitu ya. Kenapa kedaulatan Allah? Karena memang semuanya itu dimiliki oleh Tuhan, kita hanya mengelola dan memeliharanya. Segala sesuatu yang kita miliki, uang, waktu, kemampuan, jaringan, kesempatan bukan milik kita, melainkan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Kita tidak memiliki hidup, kita dipercayakan hidup. Nah itu konsepnya. Jadi hidup itu miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola ya kehidupan itu. Penata layanan adalah bentuk ketaatan, latihan iman dan bagian dari ibadah. Bukan soal seberapa pandai kita mengelola. Nah ini konsep penata layanan. Ya kan? Tapi seberapa setia kita mengelola sesuai maksud Allah. Maksudnya masih ingat yang talenta? Ya? Talenta mau menghasilkan 1, 2, 5 sebenarnya Tuhan tidak penting ya. Yang Tuhan lihat adalah apa? Kesetiaan dia dalam mengelola. Jadi kalau misalkan hari ini Tuhan berkati dengan masa kekayaannya, yang sebelah sini 100 juta, yang sebelah sini 100 juta, misalkan ya. Tuhan tidak melihat, 100 juta dapat berapa lu? Masa cuma dapat 10%. Ini hebat nih, 15%. Bukan itu yang dilihat Tuhan. Tapi yang dilihat Tuhan adalah kesetiaan dia waktu mengelola yang 100 juta dan kesetiaan dia mengelola 100 juta. Selama dia setia sesuai dengan maksud Tuhan, yang satu menghasilkan 10%, yang satu mau menghasilkan 5%, yang satu menghasilkan 1%, yang satu menghasilkan 100%, enggak jadi masalah. Tuh, di sini. Menarik ya. Sekian di situ. Tuhan tidak melihat output, Tuhan melihat proses di dalam konteks penata layanan. Nah, kan ini saya kutip ya dari Sproul. Penata layanan adalah tentang menggunakan kuasa yang diberikan Allah atas ciptaannya, mencerminkan gambar Allah dalam pemeliharaan, tanggung jawab, perawatan, dan sebagainya ya. Ini memberikan penekanan tadi. Yuk kita lihat. Waktu kita mengelola keuangan itu ya, sini. Apakah kita itu merasa diri sebagai pemilik dan bukan sebagai pengelola? Kalau saya jadi pemilik, boleh nggak saya lakukan semaunya kita? Boleh dong, kan miliknya kita. Ya. Ini biasanya kalau saya di perusahaan, misalkan ya, sekali lagi kita ngomong tentang inovasi. Saya banyak membantu perusahaan untuk inovasi. Terus kita mikir, inovasi itu harus sesuatu yang berani, itu kan? Sesuatu yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh orang. Nah, beberapa orang ngomong, itu loh, kayak Elon Musk itu. Elon Musk itu artinya apa? Dia bisa iseng-iseng bikin SpaceX gitu kan.
hanya didasarkan pada kepercayaan bahwa kayaknya nanti suatu hari orang bosen tuh kalau liburan dari Bandung ke mana? Jakarta, ke Tokyo gitu bosen. Udah bosen terus kemana? Gimana kalau akhir tahun kita ke bulan? Nah, gitu. Terus dia buat tuh ya berbagai macam. Nah, yang jadi masalah apa? Kok dia bisa melakukan itu? Satu, dia punya duit banyak. Itu kan ya? Tapi yang kedua, kan, ini kalau orang-orang ngomong, itu duitnya sendiri, Pak. Kalau Bapak Ibu bekerja pada orang lain, punya perusahaan duit banyak, duitnya kan bukan punya Bapak Ibu kan? Boleh, terus bilang ngusulin gitu. Kenapa kita nggak buat roket, Pak? Nggak bisa ya? Konsepnya memang adalah kalau itu miliknya dia, maka dia boleh melakukan itu semaunya dia dong. Nah pertanyaannya kan adalah duit itu bukan miliknya kita, gitu kan ya. Duit itu miliknya Tuhan. Jadi kita boleh semaunya enggak? Enggak. Bos kan tapi ini konsepnya ya jangan disalah mengertikan ya. Ya Tuhan tuh begitu kejam ya. Sampai duit aja enggak dikasih loh ke kita. Kan ya. Jadi semuanya itu adalah hanya untuk Tuhan gitu ya di situ loh. Hati-hati kan konsepnya ya. Itu memang untuk Tuhan. Tapi Tuhan itu juga dengan kasihnya, ya kan, membuat kita juga bisa menikmati apa yang Tuhan berikan itu. Jadi Tuhan juga nggak pengen kita tidak bisa menikmati, ya. Nah itu konsepnya. Menggunakan anugerah tanpa rasa tanggung jawab. Mencintai, bukan kita tidak mencintai uang secara eksplisit, tapi sebenarnya kita menggantungkan hidup kepadanya, karena ya itu menjadi milik kita, ya kan. Kita geser pemenuhan menjadi gaya hidup yang berpusat pada diri sendiri. Nah ini konsep-konsep yang sebenarnya tidak sesuai dengan penata layanan. Nah mari kita lihat itu ya. Menjadi pertanyaan buat kita, apakah waktu kita mengelola keuangan kita, ya kan, kita setia sebagai penata layan. Itu menjadi bagian dari iman kita, buat saya menjadi bagian dari perwujudan iman kita, karena kita setia dengan panggilan kita. Terakhir, nah ini yang terakhir ya, bagian yang kelima, silakan. Dalam 1 tahun terakhir ini, seberapa sering saya merasa lebih beriman daripada orang lain, karena saya mampu memberi. Atau karena saya hidup sederhana. Oh, ini menarik. Jadi ada orang yang, saya itu murah hati, ya kan? Itu berarti saya merasa saya beriman, karena saya murah hati. Tapi bisa ada yang kebalikannya loh. Saya hidup betul-betul prihatin, betul kan ya? Di situ, tapi saya bisa tetap terus hidup dalam seperti itu menunjukkan bahwa saya orang yang beriman kepada Tuhan. Mau kaya, mau miskin, merasa bahwa dia lebih beriman ketika dia kaya atau dia menjadi miskin. Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya menikmati pujian orang lain karena dianggap murah hati. Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya menilai kualitas iman orang lain dari cara mereka mengelola uang. Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya menikmati posisi sebagai orang penting karena kontribusi finansial saya. Dalam setahun terakhir ini, seberapa sering saya merasa memiliki kekuasaan karena posisi keuangan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi pertanyaan yang menarik ya. Ini agak berbeda dari yang lain. Tapi Bapak Ibu masih ingat tadi di Amsal? Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, ya kan? Kalau saya diberikan kemiskinan, jangan-jangan saya akan bertindak yang menyakiti hati Tuhan, keluar dari iman saya dan sebagainya. Betul kan ya? Nah biasanya waktu kita membicarakan cerminan iman dari pengelolaan keuangan, kita itu selalu bicara pada kondisi ketika kita bermasalah. Betul kan ya? Waktu kita bermasalah, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Ketika kita menghadapi pergumulan dan sebagainya. Tapi kan Amsal itu memberikan sebuah gambaran yang menarik. Bahwa materi itu mencobainya kita bukan pada konteks kita kekurangan loh. Tapi justru pada saat kita kelebihan juga. Dan salah satu kan yang diangkat oleh Amsal tadi adalah kalau kita memiliki kelebihan-kelebihan, ya kan, bukan hanya kelebihan sebenarnya ya di situ, tapi satu hal yang ingin saya tarik di sini adalah masalah kesombongan.
Materi itu bisa membawa kita kepada konteks kesombongan. Kaya bisa sombong, miskin juga bisa sombong. Ah, masa sih Pak, miskin bisa sombong? Bisa. Bisa. Oh ya, tapi keterlaluan Pak, udah miskin sombong lagi, gitu kan ya. Tapi bisa, Mas kan. Kesombongan apa? Kesombongan rohani. Kesombongan rohani. Bahkan akan kelihatan ya, banyak orang yang mengatakan begini, yang ada di situ. Yang miskin itu ya, bilang ini. Saya itu memikul salib. Bukan ya? Bahkan di dalam konteks memikul salib seperti ini, saya masih bisa mempertahankan iman saya. Saya tidak terpengaruh dan tidak ingin untuk menjadi lebih kaya. Betul? Saya tetap hidup di dalam konteks seperti ini. Nah, Pak sekalian, bagus nggak? Nah, saya nggak bisa menghakimi ya, tapi mari kita cek sekalian. Jangan-jangan di balik yang dia ngomong itu sebenarnya adalah merupakan sebuah kesombongan rohani. Nah, kan kesombongan rohani ini, kan, ini yang sangat berbahaya, kan ya. Ini kesombongan di beberapa ayat yang bicara tentang kesombongan ya. Tapi kesombongan rohani ini paling halus, kan, dan paling berbahaya karena jangan-jangan kita ini tidak terjadi pada saat kita jatuh, tapi justru ketika kita merasa benar, kan ya. Waktu kita benar itu, kan, ya kan, justru kadang-kadang kita bisa juga berdosa loh. Karena apa? Justru waktu kita benar, kita merasa benar, kita jadi sombong. Saya memberi banyak, kan ya? Bagus. Saya murah hati. Tadi Pak, yang pertanyaan tadi nggak relevan tuh buat saya. Berbagi tapi takut kalau saya kekurangan gitu ya? Enggak. Saya sih murah hati. Enggak takut kalau Anda kekurangan? Enggak. Kenapa? Ah, memang karena saya kaya. Itu menarik tuh. Jadi sebenarnya dia memberi bukan karena iman kan, tapi karena dia mengandalkan pada sisi keuangannya, ya, itu satu hal. Tapi yang kedua, kan, jangan-jangan waktu dia ngomong begitu, ya kan, itu muncul sebuah kesombongan, betul? Di sana. Saya murah hati loh. Makanya kan banyak orang ngomong, kan ya, orang yang mengatakan dirinya tidak sombong, itu sebenarnya sombong. Betul? Bapak Ibu percaya saya tidak sombong? Loh, saya ini tidak sombong loh Bapak Ibu, gitu ya. Bukti saya itu memang tidak sombong lah. Jangan-jangan waktu saya ngomong tidak sombong itu sebenarnya saya sombong. Berapa banyak Mas sekalian ketika kita sudah punya, tadi bisa berbagi ya dan sebagainya. Tapi justru di situ kesombongan itu membuat kita merasa bahwa kita harus bisa menguasai orang lain. Betul? Gak usah jauh-jauh bos kan, itu gak di mana-mana. Di gereja pun bisa terjadi nggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Dan itu yang menjadi kehati-hatian bagi kita, betul? Ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, misalkan ya, itu mestinya kepada siapa? Kepada Tuhan dong, ya. Tapi kemudian kemanusiaan kita ngomong apa? Oh, ya persembahan kepada Tuhan, ya di situ. Tapi tahu nggak saya ngasih berapa persembahan? Betul? Dan kemudian muncul ya ekses-ekses yang lain dari sisi itu. Nah, Pak sekalian, ini bagian terakhir ya yang ingin saya sampaikan. Jadi apakah Pak sekalian ketika kita mengelola keuangan, ya kan, kita juga ini merasa lebih benar dari orang lain. Justru karena kita bisa mengelola keuangan kita seturut dengan iman tadi. Yang 4 bagian tadi, Pak sekalian ya, lewat semua tuh kita. Benar kok Pak, saya tetap percaya pada kedaulatan Allah, saya tetap percaya pada janji Allah, saya tetap setia dan taat, betul kan ya? Saya tetap menata layanan, sampai 4 bagian itu lewat semua tuh. Berarti iman saya, tanda kutip ya, hebat dong Pak, ya ada di sini. Nah pertanyaan kelima adalah apa? Kalau Anda sudah merasa benar terhadap hal itu, ya kan, kita jatuh nggak ke dalam hal yang kelima? Itu masalah kesombongan. Bapak sekalian, ini yang bisa saya bagikan siang hari ini. Sekali lagi, kalau Bapak sekalian tanya, apakah saya skornya paling bagus semua tuh dari 5 itu? Ya enggak. Tuh, saya juga berjuang, saya juga bergumul, saya juga bergulat.
Nah, kan, tapi yang menjadi poin buat kita adalah begini, ya kan? Cermin ini misalnya kita gunakan untuk merefleksikan diri kita. Bukan dipakai untuk menghakimi orang lain. Ya. Jadi misalnya jangan selesai ini misalnya, ini kayaknya kuesionernya bisa saya pakai nih ya. Buat siapa? Ya kan? Ngecek nih orang lain. Ya kan? Coba isi. Kumpulin ke saya. Ternyata dia tidak beriman ya, kayak gitu. Bukan itu loh ya, boskan tujuannya. Jangan disalahgunakan ya, boskan ya. Ini hanya boleh diisi oleh diri kita sendiri dan hanya untuk kita sendiri. Kuesioner ini bukan segala-galanya, boskan, bukan segala-galanya. Kalau boskan ngomong pertanyaannya, lupa yang ini tidak relevan ya pasti, karena pergumulan itu pasti akan sangat banyak. Ini hanya untuk memicu kita merenung terhadap diri kita, betul kan ya? Bagaimana iman yang kita ketahui itu tadi, atau mungkin yang sudah kita percaya itu tadi, betul-betul terwujud dalam cara pikir, cara pandang, perbuatan kita. Khususnya malam hari ini kita bicara tentang mengelola, tentang uang dan kekayaan. Uang dan kekayaan itu menjadi sesuatu yang menarik, menjadi cermin, karena di titik itulah biasanya kita muncul aslinya. Kalian tahu maksudnya? Kalau di gereja, muncul aslinya. Kadang-kadang, ya kan? Bukan kadang-kadang, hampir selalu tidak muncul aslinya. Benar? Di sana. Ini saya cerita dikit ya, kami ini lagi menganalisis. Kenapa ya? Hari ini banyak gereja ingin mengembangkan pelayanan marketplace. Kadang-kadang itu dikaitin sama komisi pria. Supaya apa? Komisi pria kalau ngomongin soal pekerjaan dan bisnis kayaknya pria-pria pada mau datang. Jadi topiknya bicara soal marketplace. Tapi jujur kan sampai hari ini ya nggak berhasil. Ternyata menarik ya. Orang-orang kalau ngomongin pekerjaan dan bisnis dikumpulin dalam persekutuan di gereja malah kagak mau. Itu menarik. Tapi kalau itu kegiatan di luar gereja, malah pada datang. Yuk kira-kira kenapa? Salah satu yang teridentifikasi adalah gini. Pak, kalau nanti ngomongin bisnis ya, ketahuan aslinya Pak. Jadi kalau ketahuan aslinya mending di luar gereja. Oh di gereja janganlah, nggak enak lah Pak yang ada di situ. Ya. Nah, tapi itu kenyataan ya yang sering kali terjadi. Kadang-kadang ini juga yang menjadi keprihatinan saya. Gereja itu bukan menjadi tempat di mana kita bisa otentik kepada Tuhan dan kepada sesama. Bukan ya? Tapi gereja itu seolah-olah menjadi satu tempat di mana kita harus menggunakan topeng. Karena kita harus rohani. Bukan ya? Di sana. Nah, ini menjadi menarik dalam konteks-konteks seperti ini, ya. Kejujuran kita dengan di mata Tuhan, ya, dan juga sebenarnya kalau ini bisa menjadi sebuah komunitas yang saling mendukung dan tidak menghakimi, itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Kenapa? Karena kita semua punya pergumulan, tugas kita lah saling mendukung untuk bisa semakin bertumbuh ya, bukan untuk judging dan menghakimi di situ. Saya pikir itu akan menjadi komunitas yang sangat baik. Malam hari ini uang itu kita gunakan jadi cermin. Kenapa menjadi cermin? Karena di dalam konteks uang dan kekayaan, itulah aslinya kita muncul. Biasanya ada satu lagi konteks di mana aslinya kita muncul. Di mana? Keluarga. Betul? Aneh ya, di keluarga kita bisa apa adanya, muncul aslinya. Di masalah duit, muncul aslinya. Di gereja, kagak tuh ya, gak keluar tuh keotentikannya. Nah, itu menjadi PR kita ya, gitu. Itu PR kita semua untuk membuat gereja ini menjadi komunitas untuk saling mendukung dan bertumbuh. Mungkin itu ya, yang saya bisa share. Saya enggak ngajarin apa-apa, ya. Saya cuma mengajak untuk merefleksikan, ya kan. Mungkin ada banyak kelemahan di dalam pertanyaan-pertanyaan ini
ya kan? Tapi esensinya sebenarnya mari kita menguji diri kita. Kan ya? Saya hanya membagikan malam hari ini adalah apa? Kedaulatan Allah sebagai dasar iman kita, janji dan kasih setia Tuhan, ya kan? Kasih kita kepada Tuhan, panggilan kita sebagai penata layanan, dan kelima hati-hati, ya kan? Ada kesombongan yang mungkin bisa menjatuhkan kita juga. Terus kan di bagian akhir, saya ingin mengajak kita semua, terus kan, untuk berdoa, terus kan ya. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya kan? Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika merenungkan hal-hal tadi. Ya kan ya? Tapi mungkin ada 1-2 hal yang tadi setelah Bapak Ibu isi atau diskusikan atau pikirkan ya, merasa bahwa iya Tuhan itu problem saya. Ya kan? Itu kelemahan saya. Itu masalah saya. Nah, Tuhan tolong. Ya kan ya? Tuhan tolong. Ya kan? Untuk bisa menumbuhkan kerohanian dan iman saya. Karena yang memberi pertumbuhan kan Tuhan ya, iman itu ya. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, tahun ini saya mau apa? Mungkin ada PR dalam hal iman dan spiritualitas kita. PR apa yang mau kita selesaikan di dalam tahun ini bersama Tuhan. Yuk mari kita ambil waktu sejenak sekalian. Saya gunakan waktu ini untuk Bapak Ibu bisa memikirkan dan berdoa kepada Tuhan. Lebih kepada banyak sekali refleksi ya. Saya yakin juga Bapak-Bapak di tempat ini juga merenungkan kembali ya. Kalau kita ilmu keuangan mungkin sudah banyak sekali kita dengar, kita mengelola keuangan seperti apa. Tapi malam hari ini kita bercermin ya. Sesuai dengan tema ini, apa sih yang saat ini kita gumulkan. Sisi-sisi mana saja yang kita harus menangkan di tahun ini. Ya, saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Mungkin untuk 3 orang pertama saja. Mengingat waktu juga ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya dulu dah, Pak Dedi. Disebutkan tadi kita sebenarnya jangan melihat berapa banyak, koreksi saya kalau salah, seberapa banyak yang kita dipercayakan, tapi seberapa setia kita mengelola, menata layan apa yang Tuhan percayakan. Yang disebut setia itu ada ukurannya atau bagaimana Pak? Thank you. Ya, nah ini menarik ya. Jadi memang Tuhan bisa memberikan kepada kita berbeda-beda di sana. Nah semakin diberi banyak ya pasti kita akan punya tanggung jawab yang lebih besar ya di sana. Gitu. Nah tadi saya katakan sebenarnya hasilnya mau berapa itu bukan itu poinnya di situ ya, tapi dengan kesetiaan. Nah waktu kita bicara setia, kan, memang tidak ada ukuran yang bisa kita mengukur persis karena itu bagian Tuhan yang menilai ya, apakah kita setia atau tidak. Tapi setia terhadap apa? Itu yang menjadi poin. Setia kepada apa yang menjadi tujuan dan purpose-nya Tuhan. Ya. Jadi misalkan begini, Boskan. Ada orang-orang ya, Boskan ya, yang kemudian diberkati Tuhan dengan banyak kekayaan. Kita nanya nggak kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya dikasih kekayaan? Kenapa kok saya dikasih kekayaan? Mungkin yang pada umumnya kita seringkali adalah begitu dapat kekayaan, ya berarti Tuhan pengen kita menikmati, gitu kan? Kita menikmati, nggak salah, ya memang pasti Tuhan berikan itu untuk kita bisa nikmati, ya kan? Tapi di sisi yang lain, jangan-jangan Tuhan punya purpose ya dari kekayaan kita. Belum jalan mengambil keputusan ya, tapi pertanyaan satu adalah gini, kita pernah nanya nggak sama Tuhan? Kalau kita dapat berkat itu, Tuhan kenapa Tuhan kasih berkat ini? Apa yang Tuhan mau dengan berkat ini? Ya. Nah memang Bapak sekalian prosesnya kan bisa banyak ya. Tidak berarti kemudian setelah Bapak sekalian jawab itu, terus kemudian muncul tiba-tiba ilham surgawi ya, yang mengatakan anakku, ku berikan harta itu untuk ini. Enggak. Tapi jangan-jangan kita kemudian peka. Setelah kita berdoa, kita bisa peka. Tiba-tiba ya, pas ini udah doa nih, besok
ketemu sama orang ini ngobrol gitu ya. Entar dulu. Ini bukan ya jawaban Tuhan. Ngomong lagi sama orang lain gitu ya. Ini bukan ya maksud Tuhan ya. Ini maksud, itu perjalanan iman kita bersama Tuhan, bukan ya? Saya tidak mengatakan bahwa pasti akan ada cara yang persis untuk kita bisa menemukan hal itu. Ada banyak kemungkinan Tuhan memberikan itu. Tapi yang buat saya bertanya begini, waktu saya nanya itu saya sudah bagian dari kesetiaan itu tadi ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa setiap uang yang Tuhan berikan kepada saya, pasti Tuhan ada maksudnya. Nanya aja dulu, bukan ya? Itu sebagai salah satu bentuk konkret menurut saya tentang kita setia. Setia dalam hal apa? Menata layan karena kita sadar ini duit bukan duit saya. Kalau Tuhan kasih ke saya, titipin saya, ini pasti ada tujuannya dong. Ya kan? Saya nggak tahu nih Tuhan tujuannya apa ya. Nanya, itu satu hal. Nah nanti pasti akan muncul lagi berikutnya. Kalau kita sudah punya tahu nih ya, ini kayaknya Tuhan pengen masuk ke sini. Gitu kan ya. Nanti ada perasaan sayang. Ya kan? Ya Tuhan, tahu sudah masuk ke situ ya. Berapa persen Tuhan yang masuk? 100%? Masa Tuhan 100% lah saya dapat apa? Ya kan? 80%. 70%. Nah itu sudah proses berikutnya lagi kan. Pergumulan berikutnya lagi di sana. Nah saya percaya satu hal ya, bahwa melalui uang, melalui apa, Tuhan itu tetap ingin, itu kan kurikulumnya Tuhan ya. Gitu loh. Ya kan? Melalui proses itu tuh kurikulumnya Tuhan gitu. Untuk membuat kita menjadi makin serupa dengan Dia. Kurikulumnya Tuhan itu kan sangat customized dan individual. Kurikulum Tuhan terhadap saya bisa pasti berbeda dengan kurikulum Tuhan dengan Bapak-Bapak sekalian. Mungkin itu kalau saya jawab secara singkat ya tentang setia itu tadi. Terima kasih Pak Dedi. Jadi saya sih menangkapnya. Jadi setia berjalan menjalani pimpinan Tuhan. Mengarahkan kita kemana ya, karena memang bukan jawaban instan gitu ya. Lifetime kita berjalan. Ada lagi teman-teman? Atau di waktu mengisi Bitly ada yang mengisi pertanyaan enggak? Di Pak Selik mungkin ada? Enggak ada? Oh ya, silakan. Selamat malam Pak Dedi. Saya tertarik mau nanya begini ya, pandangan dunia kan seringkali mengkaitkan antara wealth dan iman. Ya, sebetulnya salah nggak pandangan itu? Lalu bagaimana mengukur antara ini kedaulatan dan kesetiaan Tuhan dan mana bagian kita untuk mengusahakan talenta kita? Sehingga seperti yang Pak Dedi ceritakan tadi, ada seorang teman yang ingin membawa anaknya ke Disneyland. Sebetulnya kalau sisi itu kan positif ya. Dia motivasinya baik, ingin memenuhi keinginan anaknya. Tapi bagaimana menjaga batas-batas agar kita tidak melulu mengandalkan ambisi dan kemampuan merasa mampu dan seolah-olah meniadakan Tuhan. Apakah ada gitu penelitian atau semacam itu? Terima kasih. Oke, jadi mungkin yang saya tangkap Pak Jaya tadi kaitannya dengan kekayaan dan iman ya. Itu pasti ada keterkaitannya, tapi misalkan tadi ambil contoh teman saya yang mau ke Disneyland itu tadi ya. Gitu. Salah nggak sih ya untuk seperti itu? Menurut saya nggak salah. Menurut saya ya. Ya kan? Itu tidak salah di sana. Ya kan? Karena pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memberikan tanggal itu ya. Itu memang istilahnya dari sisi etik itu bisa kita diskusikan panjang lebar ya dalam hal itu. Tapi buat saya lebih penting adalah gini, oke nggak ada salahnya di situ untuk melakukan hal itu. Tapi caranya bagaimana? Jadi lebih banyak kepada caranya ya. Dalam hal itu. Itu misalkan ya saya ambil pernah contoh ya. Ini menarik sekali begini gini. Banyak orang yang menyoroti orang tua asuh, ya kan? Itu nggak terlalu positif. Misalnya pernah dengar itu? Orang tua asuh itu baik nggak? Baik. Orang tidak bisa sekolah, kita biayain kan? Boleh dong. World Vision itu kan juga melakukan hal itu, ya kan? Puluhan tahun di sini. Tapi ada orang yang menyoroti begini. Kalau saya nggak setuju Pak dengan orang tua asuh. Loh, kenapa?
Karena kalau saya memberikan orang tua asuh seperti itu, maka anak itu tahu bahwa hidupnya tidak mampu dan dia hidup bergantung dari belas kasihan orang. Waktu dia ngomong gitu tuh saya bingung. Tadi dulu maksudnya gimana ya? Bapak pernah kebayang nggak kalau jadi anak asuh itu? Sekolah, orang tuanya nggak bisa membiayai kan? Datang dari, oh itu loh, itu ada orang yang berbaik hati tuh nyekolahin Anda. Terus saya tanya, lah terus mau gimana? Ya kan? Terus mau gimana? Akan lebih baik Pak, kalau uang itu masuk ke sekolah. Jadi sistemnya bukan orang tua asuh, tapi sistemnya adalah beasiswa. Gitu ya. Beasiswa yang dikaitkan dengan apa gitu ya, yang ada di situ. Ya, dalam hati saya lah kan sama aja ya, cuman siapa yang ngasih gitu ya di situ. Tapi dia mengatakan begitu. Nah, ini kan menarik nih, ya kan? Ini kan ada banyak diskursus ya dalam hal ini. Tapi buat saya, Pak sekalian, ini hanya masalah cara. Ini hanya masalah cara. Kita bisa mendebatkan banyak caranya kan dalam hal itu. Tapi esensinya tetap sama nggak? Bahwa kita akan menolong, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kan di sini ada dua, ya kan? Ada esensinya, ada caranya. Waktu tadi kita bicara tentang anak-anak ini mau ke Disneyland ya. Mari kita ngomong dulu pertama dari esensinya dulu, gitu kan ya. Ini oke atau nggak oke, ya kan? Lalu kalau ini oke, caranya oke atau nggak oke. Jadi misalkan ya tadi, kalau anak punya keinginan seperti itu perlu kita ikutin atau enggak? Itu esensinya kan di situ. Lalu kalau misalkan oke, saya termasuk orang yang mengatakan tadi nggak apa-apa kan? Itu berarti esensinya nggak apa-apa, gitu kan? Kita bisa berdebat dalam hal itu. Lalu kedua kalau oke, sekarang caranya gimana, gitu kan ya? Nah tadi misalkan saya keluar pekerjaan, ya kan? Panggilan, nah, karena dia ngomong tadi panggilan kan? Berarti saya keluar dari panggilan lah, nggak cuma panggilan ini tidak memberi duit yang cukup kok. Ya ada di situ. Nah ini berarti ngomong soal caranya. Kira-kira itu Pak Sanjay. Jadi saya melihatnya pada dua sisi ya, baik esensinya maupun caranya di situ. Nah, iman itu bisa terwujud dalam apa? Baik dalam esensinya maupun pada caranya. Misalnya. Jadi esensinya kadang-kadang jadi benar, nggak ada yang salah dengan hal itu ya. Problemnya ada di caranya. Caranya bisa benar, tapi sebenarnya esensinya yang sebenarnya jadi meleset. Mungkin itu Mas ya, respon saya ya. Teman-teman ada lagi Bapak-bapak? Oke, Pak Richard. Pak Deddy mau menanyakan satu hal. Ketika seorang pria mencari uang untuk menafkahi keluarga misalnya ya Pak ya, untuk memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Tapi ada peribahasa orang bilang orang cari uang nggak ada ujungnya. Nah, menurut Pak Deddy pribadi, definisi kata cukup itu yang gimana sih sebenarnya? Yang disebut cukuplah di situ gitu. Terima kasih. Ya. Nah ini susah juga ya ngomong cukup ya. Terus definisinya cukup itu apa ya gitu kan ya. Enough is enough gitu kan. Tapi tiap orang kan enough-nya beda-beda ya dalam hal ini. Kalau saya, ini nggak usah diteologikan ya di situ. Tapi kalau saya melihat cukup itu adalah begini, ya. Ketika kapasitas yang saya gunakan itu sudah pada titik yang optimum, maksimum, ya. Hasil apapun yang saya dapat dari kapasitas maksimum yang saya lakukan itu cukup. Saya itu bergumul sekali, Pak sekalian. Karena di Ibrani itu kalau kita ngomongin soal keuangan, di Ibrani itu selalu mengatakan adalah janganlah engkau menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah engkau dengan dikirim ke padamu, bukan ya? Maksudnya cukupkanlah itu apa? Karena saya pernah bawain itu, ya kan? Di situ ada orang ngomong, lah Pak, masalahnya gini Pak, memang harus mencukupkan kan? Bapak tadi katakan harus mencukupkan ya. Pendapatan saya itu di bawah UMR loh Pak. Coba Bapak ajarin ke saya gimana caranya mencukupi kehidupan sebulan dengan gaji di bawah UMR. Waduh, ya saya juga nggak bisa ya. Terus saya ngitung tuh. Ya emang nggak cukup ya. Kalau segitu, betul kan ya?
Sehingga kan pertanyaan itu ya membuat saya jadi berpikir apa sih maksudnya mencukupkan. Mencukupkan dengan apa? Dengan apa yang ada padamu. Gitu kan ya. Terus banyak orang yang ngomong, lah Pak kalau malas-malasan. Kalau saya ini malas-malasan, dapat duitnya di bawah UMR itu tadi, terus saya mencukupkan, ya nggak cukup kan? Tapi itu kenapa? Karena saya malas-malasan. Tapi sekarang saya itu memahami tentang mencukupkan itu begini misalnya. Mencukupkan dengan apa padamu ya. Tuhan ngasih apa ke kita? Tuhan tuh ngasih duit nggak? Ya iya, secara umum betul duit itu datang dari Tuhan ya. Tapi kan duit itu nggak datang dari langit kan? Betul kan ya? Tuhan kasih apa ke kita? Tuhan kasih kita waktu. Tuhan kita kasih kekuatan. Tuhan kita kasih kemampuan fisik. Tuhan kasih talenta, ya kan, kepada kita. Sehingga buat saya kata mencukupkan itu artinya apa? Ketika waktu yang Tuhan sudah berikan sudah saya pakai. Ketika kekuatan yang Tuhan berikan saya sudah pakai secara maksimum. Ketika talenta yang Tuhan berikan itu sudah saya pakai dengan maksimum, betul kan ya? Dapatnya UMR, setelah saya pakai semua ya, saya yakin UMR itu pasti cukup. Karena itu janji Tuhan, betul kan ya? Jadi mencukupkan diri itu dari apa? Bahwa saya sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik, Tuhan kasih segitu, ya sudah itu pasti akan cukup karena itu berkat Tuhan kan, dalam hal ini. Nah, saya membayangkan orang tidak mencukupkan diri itu adalah ketika itu. Ada orang ngomong, buat saya ya Pak ya, waktu 24 jam itu kurang. Seandainya sehari itu 28 jam Pak, itu baru cukup buat saya. Ini bukan konsep mencukupkan. Sekali lagi memang 24 jam itu adalah buatan manusia ya, di situ ya. Tapi kalau Tuhan tanda kutip merestui munculnya pemikiran tentang 24 jam itu adalah batas manusia kan. Tidur sekian jam ya dan sebagainya. Kekuatan fisik, talenta. Begitu kita memaksakan lebih dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, benar talenta, waktu dan sebagainya, itu titik di mana kita sudah tidak mencukupkan diri. Waktu ini semua saya lakukan, ya kan? Tuhan kasih terus duitnya. Kapan cukupnya? Masa berhenti saya ngomong sama Tuhan? Tuhan dah cukup Tuhan. Aduh, saya jadi sungkan loh sama Tuhan. Ini kok duit datang terus ya Tuhan, gitu ya. Saya, kan, dalam pengertian itu gini, saya kan pakai talenta, waktu dan sebagainya cukup ya. Itu duit datang terus. Itu artinya Tuhan ngomong apa sama kita? Nih ya, gua kasih nih, ya kan? Gua kasih nih, gua kasih terus nih di situ. Nah, di situ tadi kepekaan tadi kan. Ini kenapa kok duit datang terus? Pasti Tuhan punya tujuan. Nanya nggak kita kepada Tuhan ini kenapa kok duitnya datang terus? Atau kita bilang, ya memang kerja keras ya, itu kan ya. Memang itu upah saya yang ada di situ. Nah, pertanyaan itu menjadi poin. Sehingga kan ya, ketika orang menggunakan seluruh waktu, tenaga, talentanya tadi secara maksimum, yang satu dapat 100, yang satu dapat 1 juta, kan ya. Itu sebenarnya adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita kan. Di situ. Mana yang cukup? 100 atau 1 juta? Dua-duanya cukup. Karena yang satu sudah menggunakan semuanya dengan maksimum, yang satu sudah menggunakan dengan maksimum. Tapi Tuhan kasih yang satu 100, yang satu 1 juta. Yang 100 itu pasti cukup untuk kehidupan orang ini. Yang 1 juta tadi mungkin cukup bahkan berlebih kan. Tapi kalau dia dikasih berlebih, pasti Tuhan pengen sesuatu buat dia. Buat saya, ngukur cukupnya dari situ. Oke, thank you. Aplaus dulu dong. Serasa tidak ada yang di ruangan ini. Hening sekali. Ada lagi? Satu orang aja yang langsung di sini. Saya, Pak Dedi ada satu lagi. Mengenai tadi kan ada satu poin pertama itu yang mengenai kedaulatan. Ada orang yang percaya kedaulatan penuh sekali sampai dia tidak mau kerja. Ya sudahlah, Tuhan pasti peliharakan. Ekstrim. Tapi ada juga yang seperti tadi Pak Richard, ya udah saya nggak cukup gitu. Saya harus maksimal sampai sebetulnya nggak ada connect
sama Tuhan. It's me, tidak ada relate-nya sama Tuhan. Ya dua-dua kondisi yang nggak benar ya. Nah, dan itu saya pikir kita juga cukup banyak mengalami ya dilema seperti ini. Kita berkedok rohani, udah saya andalkan Tuhan kok, saya percaya banget Tuhan, tapi saya jadi malas dalam pandangan orang. Tapi sendirinya kita rasa gue udah maksimal begitu, sehingga kita close, nggak mau mengembangkan diri. Ya sudah, yang ada aja jalanin gitu. Nah, apakah ya ini dilema sih ya, yang saya lihat juga mungkin jadi persoalan. Ke keluarga pasti ada jadi masalah, berkembang ke gereja juga, ke sekitar kita juga, dan ke keluarga besar juga mungkin jadi beban. Sebenarnya kalau lihat dari situ, cara pandang apa atau keyakinan apa yang salah tuh Pak Dedi? Makasih. Ya, nah ini menarik ya. Kalau buat saya sebenarnya begini, kalau memang dia betul-betul percaya kepada kedaulatan Allah, gitu kan ya, bahwa kehendak dan rencananya pasti akan terjadi, ya kan? Maka kita bisa melihat bahwa kehendak dan rencana Allah itu bisa ada sesuatu yang sifatnya mungkin sangat spesifik buat kita, tapi ada sesuatu yang sifatnya general untuk kita semua. Misal ya, contohnya lagi nih, manusia bekerja. Itu kehendak Tuhan enggak? Itu rencana Tuhan enggak? Ya, karena sejak awal manusia diciptakan karena itu kan. Itu spesifik enggak? Enggak. Itu semua orang memang harus bekerja, ya kan? Jadi kalau dia percaya pada kedaulatan Allah, bahwa Tuhan itu yang berkuasa dalam kehidupannya dan segala macam, dan Tuhan mengatakan kehendak dan rencana saya, walaupun itu general adalah bekerja, maka saya harus bekerja, betul kan ya? Ketika saya tidak bekerja, justru sebenarnya mungkin dia tidak mengamini kedaulatan Tuhan, betul kan ya? Kenapa? Dia tidak menjalankan kehendak dan rencana Tuhan, sekalipun bahkan ketika rencana dan kehendak Tuhan itu sifatnya masih sifatnya general ya, gitu ya, bukan sesuatu yang sifatnya sangat spesifik. Bekerja semua general. Bekerja apa? Bisa jadi loh Tuhan kasih panggilan khusus untuk setiap orang kan. Tapi basicnya tetap bekerja. Tadi misalkan talenta, ya kan, gitu. Ya bekerja sih bekerjalah, tapi ini rasanya cukup gitu kan ya. Nggak ada yang bisa judge. Itu adalah pergumulan dia dengan Tuhan ya. Emang betul nggak talentanya udah dipakai secara penuh yang Tuhan berikan kepada dia? Itu tanggung jawab. Tapi kalau kita percaya pada kedaulatan Allah, ya kan? Di situ percaya pada kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi di situ, mestinya kita akan menggunakan itu dengan full, gitu ya. Sekali lagi kita nggak bisa judge, ya kan? Terus kita ngomong gini, saya merasa udah penuh loh Pak, pakai semua. Coba mana buktiin? Ayo kita ukur gitu, nggak bisa, gitu ya di situ. Agak susah kan kita mengukur seperti itu, karena itu pasti akan menjadi sebuah debat kusir. Yang tahu persis bahwa talentanya dia, semua kemampuan yang Tuhan berikan sudah dipakai, ya si Tuhan yang memiliki talenta itu. Makanya di perumpamaan talenta itu menarik ya. Misalnya, siapa yang menjudge 2 dan 1 itu? Bukan yang punya 5. Betul? Dia yang mengevaluasi 2 dan 1 bukan yang 5 kan? Kalau kita jadi manusia, jangan-jangan yang 5 yang mengevaluasi kan? Nih gue 5 dapat 5 tuh. Lu 2 dapat berapa? Dapat 1 gitu kan di situ. Enggak. Yang mengevaluasi adalah yang punya dan memberikan talenta itu. Mungkin itu tanggapan saya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup ya, karena sudah malam juga waktunya. Terima kasih.